Assalamualaikum sahabat PHR. Berjumpa kembali dengan kami di sini. Semoga sahabat sehat semua. Juga semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat dan hidayahnya. Dalam pertemuan kali ini, pasti sahabat PHR di udara masih menanti-nantikan kisah Saranjana. Kisah Saranjana seolah tak habis untuk saya bagikan. Saranjana kota gaib yang letaknya dipercayai berada di bagian selatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan Desa Oka-Oka, Kalimantan Selatan. Kisahnya begitu melegenda dari anak-anak hingga orang tua. Mayoritas warga di Pulau Laut akrab dengan kisahnya. Dituturkan dari mulut ke mulut, turun-temurun, hingga kesaksian warga desa Oka-Oka membuat legenda seolah menjadi fakta. Saniah yang akrab disapa Kane Ina dalam bahasa Mandar artinya Nenek Ina. Beliau tinggal di desa Oka-Oka. 33 tahun Kane Ina telah mengenal akrab orang Saranjana. Bersinggungan bahkan bersahabat, dan selama itu juga Kane Ina menjadi juru kunci tertua di Gunung Saranjana, atau lebih tepatnya sebuah bukit, karena bila disebut gunung kurang tepat sebab tidak terlalu menjulang tinggi. Namun warga desa Oka-Oka menyebutnya dengan nama Gunung Saranjana. "33 tahun yang lalu tepatnya Kane Ina baru menjadi ibu muda dengan memiliki satu orang anak yang berusia 4 tahun. Rutinitas Kane Ina bersama suaminya yaitu pergi ke sawah yang berada di Gunung Saranjana. Pagi itu Kane Ina merasa kurang enak badan, namun ia tetap berangkat ke sawah karena banyak pekerjaan di sana membantu meringankan tenaga suaminya, meski hanya sedikit demi sedikit. Penduduk di kala itu masih sepi, bahkan rumah pun masih jarang-jarang. Apalagi jalan menuju sawah hanya jalan setapak yang sunyi. Ia lalui sendirian karena sang suami berangkat duluan. Kane Ina menerabas semak dan ilalang. Selain pesawahan banyak tertanam ubi kayu di sini. Terdengar suara hempasan gelombang bebatuan Gunung Saranjana seperti suara desahan-desahan alam sebelah. Dan hembusan angin laut seakan telah menjelma menjadi bisikan-bisikan suara manusia. Angin bertiup ke sana kemari, sejuknya menghembus kulit Kane Ina. Sejauh mata memandang, sudah terlihat suami Kane Ina sedang mencangkul. Inilah suasana alam di sawah, mata pun terasa manja oleh keindahannya. Terpaku tak pernah lelah menatapnya, membasuh kepenatan. "Pak, makan dulu," ucap Kane Ina setengah berteriak. Suami Kane Ina pun menghentikan aktivitasnya, lalu beranjak menemui Kane Ina yang sedang membuka bekalnya untuk mereka makan. Kane Ina menyodorkan sebotol minum yang langsung suaminya meminum beberapa tegukan. Lalu mereka pun makan bersama di tengah hamparan padi hijau yang luas. Padi-padi menari kesuburan, disertai riangnya kicauan burung menyambut keindahan alam. Setelah makan, suami Kane Ina melanjutkan pekerjaannya, dibantu Kane Ina. Namun tak berapa lama Kane Ina semakin merasakan tidak enak pada badannya. Lantas ia mengadukan apa yang sedang ia rasakan pada suaminya. "Pak, aku merasa tidak enak badan. Aku mau pamit pulang saja ya." "Kenapa kau, Bu? Memang berani ibu pulang sendirian?" "Tak apa," tanya suami Kane Ina dengan bahasa Indonesia logat Mandar. "Enggak apa-apa, Pak. Aku berani." "Ya sudah, hati-hati ya Bu.
Kane Ina pun beranjak pulang, melewati jalan setapak yang ia lalui tadi dengan badan yang tidak enak, merasakan sedikit demam pada tubuhnya dengan keringat dingin yang menetes. Kane Ina kembali menerabas semak dan ilalang, melewati jalan setapak yang panjang menuruni bukit, dengan diiringi pohon-pohon yang menjulang dan suara jangkrik yang khas. Hingga ia sampai di rumahnya yang berada di pinggir pantai. Anak sematawayangnya sedang bermain sendirian, lantas Kane Ina membaringkan tubuhnya, barangkali setelah beristirahat, ia akan segera baikan. Seperti alunan musik yang merdu, suara ombak berkejar-kejaran mencumbu bibir pantai. Sungguh menenangkan, membuat Kane Ina pun terlelap. Di antara setengah kesadaran, Kane Ina dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang sedang berdiri tegap di dalam rumahnya. Dia tidak sendirian, ditemani seorang wanita tua yang berada di samping pria itu. Mereka tersenyum ramah. Namun Kane Ina kebingungan. Dalam hati ia bertanya-tanya, mereka siapa? Mengapa berada di rumahku? Tetapi seakan dua orang yang tengah berdiri di depannya tidak memberi kesempatan Kane Ina untuk berpikir. "Bu, ayo ikut kami," ucap pria itu dengan tubuh yang tegap dan dada yang bidang. "Mau kemana?" tanya Kane Ina. "Ikut saja, Bu," ucap lelaki itu kembali. "Tapi aku tidak bisa meninggalkan anakku. Di rumah tidak ada siapapun." "Tidak, ibu tetap di sini. Ayo ikut saja." "Maksudnya?" Belum sempat Kane Ina bertanya, Kane Ina ditarik, lantas Kane Ina menengok ke belakang, melihat tubuhnya yang tertidur pulas. Kane Ina sangat kaget. Bagaimana bisa ia terlepas? Seakan pria itu tahu apa yang tengah dipikirkan Kane Ina. Lalu pria itu menjelaskan, "Yang ikut bersama kami hanya Sukma ibu, sementara raga ibu tetap di sini." Belum puas dengan penjelasan itu, tangan Kane Ina digenggam. Hanya dalam satu kedipan mata Kane Ina sudah berada di tempat lain. Tempat yang sangat asing baginya, sebuah kota metropolitan yang tidak pernah ia lihat dimanapun sepanjang hidupnya. Takjub bercampur takut menjadi satu. Kane Ina merasa terhipnotis dengan pemandangan itu. Ia edarkan pandangannya ke jalan-jalan di kota ini, mulus dan lebar, banyak mobil, banyak rumah mewah serta gedung. Terdengar oleh Kane Ina saat mereka berkomunikasi dengan bahasa Banjar. Begitupun pakaiannya memakai baju adat khas suku Dayak. "Aku berada di mana?" tanya Kane Ina. Pria dan wanita itu tersenyum. "Ini kota Saranjana." "Saranjana?" Hati Kane Ina bergumam. Ia kenal, ia tahu mengenai kisah kota Saranjana. Namun selama ini yang ia dengar, kota Saranjana hanyalah sebuah legenda yang diturunkan turun-temurun dari orang tua. Namun sekarang kakinya menapak di kota gaib Saranjana itu. Kane Ina terduduk, menatap nanar sekitarnya. Ia melepaskan pandangannya, menatap keindahan pemandangan kota Saranjana. Lalu ia izinkan hatinya untuk berdebar merasakan keindahan yang tak dibuat-buat, yang Allah ciptakan untuk semua makhluknya. Kane Ina terkagum-kagum dengan kota Saranjana ini. Tentang kedamaian yang ada, tentang kesejahteraan yang nyata. Banyak anak-anak berlarian, kehangatan keluarga pun ia rasakan. Deru ombak dari pulau laut menyadarkannya. Berkali-kali ia mengedipkan mata, seingat Kane Ina di sini hanyalah padang ilalang dan hutan. Tetapi nyatanya benar tentang legenda yang beredar, ada dunia lain di Gunung Saranjana, yaitu kota Saranjana. Lengan Kane Ina digamit oleh wanita tua itu yang belum diketahui siapa namanya.
Kaneina dituntun dan hanya menurut saja, memasuki mobil mewah yang sedari tadi menunggunya. Diajaknya berjalan-jalan mengelilingi kota Saranjana. Kaneina melihat pemandangan di luar mobil. Takjub, tidak hanya gedung-gedung, bahkan pertokoan berjejer rapi, semuanya lengkap serba ada. Kemudian mobil itu diberhentikan kemudinya tepat di depan toko. Kaneina diajak memasuki pertokoan itu. Aneh, seperti toko-toko manusia pada umumnya. Kaneina ditawari baju oleh pria itu, namun Kaneina menolaknya. Tidak hanya baju, Kaneina ditawari emas juga berlian, tapi Kaneina tetap enggak mau. Kaneina dan pria serta wanita tua itu kembali memasuki mobil yang entah kemana arah tujuan selanjutnya. Banyak mobil yang berlalu lalang namun tidak membuat kemacetan. Benar-benar kota yang indah. Mobil mewah ini terus berjalan menyusuri jalanan kota, lalu berhenti di depan rumah yang megah layaknya sebuah istana. Benar-benar sangat megah rumah-rumah di kota ini. Gedongan, bentuk-bentuknya pun sangat menarik pandangan. Isinya pun tak kalah mewahnya, membuat kerasan tinggal berada di sini. Kaneina tersadar, orang-orang di sini tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung. Benar tentang kabar burung yang beredar. Kaneina dipersilahkan duduk oleh tuan rumah, yakni pria tadi. "Kapan aku diantarkan pulang?" tanya Kaneina. "Sebentarlah dulu, Bu, kita bercerita-cerita dulu. Tetapi kasihan anakku sudah menunggu." "Tunggulah, Bu, sampai pagi," ucap pria tersebut. Spontan pertanyaan melompat dari mulut Kaneina yang sedari dulu mengganggu pikirannya tentang rumor orang-orang yang tersesat di Saranjana dan tidak pernah pulang lagi. "Apakah manusia yang masuk ke sini telah meninggal?" tanya Kaneina penasaran. Pria tersebut menjawab dengan tenang, "Tidak, manusia yang masuk ke sini tidak meninggal. Mereka masih hidup. Kematiannya tergantung takdir dari Allah sampai usia berapa dia memiliki umur. Hanya saja manusia yang masuk ke dunia ini menjadi awet muda karena perbedaan waktu di dimensi kami." Kaneina hanya termenung. Jangan jauh-jauh perbedaan waktu antar dimensi. Ibaratnya waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian tengah sudah pasti berbeda. Meskipun perbedaannya hanya sedikit kalau dibandingkan perbedaan waktu antar dimensi yang sangat jauh berbeda. Pria itu berusaha menerangkan Kaneina yang nampak termenung kebingungan. "Oh, lalu jika manusia meninggal bagaimana nasibnya?" "Ya dikuburkan selayaknya, di sini pun ada pemakaman dan kami pun Islam," begitu terangnya. "Ya sudah, tolong antarkan aku pulang," pinta Kaneina kembali. Kali ini pria tersebut tidak menahannya lagi. Lantas Kaneina dipegangnya, kemudian Kaneina terbangun. Ia mengingat-ingat apa yang barusan telah ia alami. Apakah ia telah bermimpi? Tetapi mengapa begitu sangat nyata? Saranjana, kota gaib itu. Tak lama suami Kaneina datang, beliau sudah pulang dari sawah sejak tadi. Lalu menanyakan bagaimana kondisi Kaneina. "Dari tadi dibangunin berkali-kali, Bu, lelap sekali." Sedangkan Kaneina banyak termenung memikirkan kejadian barusan. Mungkin ia telah bermimpi, tetapi ia pun ragu jika itu adalah mimpi. Kaneina telah melakukan meraga sukma, hingga sukmanya saja yang masuk ke kota Saranjana, sehingga tidak ada perbedaan waktu yang sangat terasa. Seperti layaknya orang-orang yang tersesat masuk ke kota Saranjana, bisa hilang berhari-hari, berminggu-minggu,
bahkan hilang selamanya karena kerasan tinggal di sana. Namun keraguan Kane Ina terjawab saat malam Jumat Kane Ina kembali dijemput sukmanya ke kota Saranjana lagi. Cuma setelah pertemuan pertamanya, Kane Ina menjadi akrab, tidak merasa canggung lagi. Kane Ina menjadi sahabat dengan pria itu dan dikenalkan ke penduduk Saranjana yang lain. Kane Ina banyak ngobrol ngalor ngidul dengan pria tersebut, bagaimana orang Saranjana berniaga dengan bangsa manusia, juga bagaimana cara orang Saranjana membeli barang dari manusia. Sampai detik itu Kane Ina belum tahu nama dari pria Saranjana tersebut. Lalu Kane Ina pun bertanya, "Namamu siapa?" Tetapi pria Saranjana itu malah balik bertanya, "Nama ibu siapa?" Kane Ina menjawab, "Tidak tahu." Pria Saranjana itu tertawa, "Meskipun kau tidak memberitahu namamu, aku tahu siapa namamu, juga bagaimana kehidupanmu." Dalam hati Kane Ina bergumam, kalau sudah tahu kenapa bertanya. Akhirnya pria Saranjana itu memperkenalkan namanya, namun ia berpesan kepada Kane Ina untuk dirahasiakan identitasnya. Sejak saat itu Kane Ina menjadi juru kunci Gunung Saranjana, bersahabat dengan orang Saranjana hingga saat ini. Kane Ina berpesan jangan pernah menyebut mereka setan. Bahkan Kane Ina menolak untuk menyebut mereka dengan sebutan jin. Mereka makhluk Allah, manusia gaib. Mereka sama seperti kita manusia, makan, minum, dan bergaul. Demikian kisah Kane Ina, juru kunci tertua di Saranjana. Ada salah satu sahabat PHR, nama akun YouTube-nya Arya Gading BJB. Beliau kadang-kadang berkomunikasi dengan warga Saranjana, bahkan mengetahui bagaimana kehidupan di kota Saranjana. Bang Arya terkadang masuk dengan tubuh fisik atau kadang meraga sukma. Menurut penuturan Bang Arya, Saranjana adalah kota administratif atau perkantoran. Beliau membenarkan kalau orang Saranjana berniaga dengan bangsa manusia. Contohnya orang Saranjana melakukan jual beli sarang walet, permata, emas, biji padi emas, getah karet, damar, dan gaharu. Dengan armada truk mereka menyeberang sampai Malaysia dan keluar kota. Supirnya banyak dari bangsa manusia. Di Kalimantan sendiri ada beberapa distrik pemukiman alam sebelah. Bang Arya juga menambahkan kalau pas kemarin liburan sekolah anaknya, melihat aktivitas mereka di Pasar Martapura, Kalimantan Selatan, membeli permen yang sedang viral. Menambah pembuktian kalau orang Saranjana berbaur dengan warga sekitar. Bang Arya memberikan penjelasan kepada saya, mereka ke dunia manusia terkadang meminta dibikinkan akun email, padahal HP-nya canggih-canggih. Jadi saya menyimpulkan, mungkin orang Saranjana adalah salah satu subscriber PHR. Karena tentu bukanlah hal yang sulit bagi mereka untuk berselancar di sosial media. Pasalnya antar dimensi saja sangat mudah bagi mereka, apalagi hanya sosial media. Mereka juga beli terasi. Sekarang beli permen karet viral yang isinya permen itu adalah lemak. Beli alat gadget tapi tidak beli televisi. Beli mobil dan alat berat. Makanya tidak heran beberapa kasus yang sempat geger pembelian mobil 20 unit yang lenyap seketika dalam sebuah kapal di pulau laut yang memang pemiliknya orang Saranjana. Lalu yang terakhir saya mewakili pertanyaan sahabat PHR ke Bang Arya tentang bagaimana mereka mendapatkan sinyal pada HP-nya dan bahan bakar untuk kendaraan yang dibeli dari bangsa manusia.
Dengan senang hati Bang Arya menjawab pertanyaan saya. Bang Arya menjawab, sinyal HP mereka dengan BTS Jimin. Tetapi saya belum tanya lebih lanjut tentang BTS Jimin itu seperti apa. Saya sudah mencari tahu, namun tidak dapat menemukan info tersebut. Berarti harus studi ke sana. Yang pasti di sana tidak ada yang jualan pulsa ataupun kuota. Kalau pemancar wifi di sana ada. Sedangkan kendaraan diubah kelistrikannya jadi tidak memerlukan bahan bakar. Bisa jadi tenaga surya. Matahari ciptaan Sang Maha Semesta yang bisa dinikmati manfaatnya oleh berbagai makhluknya antar dimensi. Pantas saja kalau kota Saranjana disebut peradaban yang maju, karena di sana selalu beberapa langkah lebih maju dari kita. Wallahualam bisawab, sungguh besar kuasa Allah, Sang Maha Pencipta seluruh alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.